Bab 736. Zoe menatap Bailey dan menjawab, saya tidak bermaksud melakukan hal seperti itu tetapi hanya untuk mencari keadilan. Sebaliknya, kalian mengancam dan bahkan ingin memukuli kami. Jadi, kami hanya menggunakan hak untuk membela diri sebagai hasilnya. Cukup. Sepertinya kamu telah dicuci otak sepenuhnya oleh Levi Garrison. Meredith kesal dan melanjutkan, keadilan. Tidak mungkin. Saya akan mengatakan ini sekali lagi, saya tidak pernah menjanjikan apapun kepada Anda. Sebaliknya, Anda membuat semuanya sendiri. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk meninggalkan rumah kami bersama dengan orang luar. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Setelah bertemu dengan tatapan Levi, Zoe berkata dengan tegas, kita bisa pergi hari ini dengan beberapa syarat. Pertama, keluarga Black harus berjanji bahwa itu tidak akan pernah mengganggu hubungan antara Levi dan aku. Kedua, aku akan bertanggung jawab penuh atas 50 orang, proyek miliaran dolar. Bermimpilah. Ini tidak mungkin. Kami tidak akan menyetujuinya. Robert menjawab dengan sombong, pertama, proyek senilai 50 miliar itu milik keluarga Black dan tidak ada hubungannya denganmu. Kedua, kami akan menghentikanmu menikahi Levi Garrison bagaimanapun caranya. Namun, Levi menyela sambil tersenyum, yah, aku punya cara untuk mencari keadilan. Setelah itu, dia menyeret Logan kembali ke ruang tamu dan bergerak ke arah mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Meredith dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Seperti yang saya katakan, kekerasan bisa menyelesaikan semua masalah. Levi menyeringai. Saat berikutnya, dia menendang kaki Logan dan mematahkan tulangnya. Logan tampak garang dan menjerit kesakitan. Pada saat ini, seluruh keluarga kulit hitam panik. Kamu, jangan bertindak sembarangan. Robert menasihatinya. Mengingat bahwa Levi kejam, mereka sangat takut dengan konsekuensinya. Namun, karena mereka masih menolak untuk menyetujui tuntutan Zoe, Levi mengumumkan sambil tersenyum, satu kaki lagi. Keluarga kulit hitam ketakutan ketika Logan menjerit menyedihkan sekali lagi. Levi Garrison adalah pria yang menakutkan. Zoe, apakah kamu melihat apa yang dia lakukan? Mengapa kamu tidak menghentikannya? Bailey berteriak pada Zoe. Namun demikian, Zoe menjawab dengan datar, sejujurnya, Levi lah yang memperoleh proyek senilai 50 miliar. Dia melakukannya dengan satu syarat, saya harus bertanggung jawab penuh. Anda hanya harus menyalahkan diri sendiri untuk semuanya, ternyata begini. Apa? Keluarga hitam terkejut. Selanjutnya akan menjadi lengannya. Levi menyeringai datar. Kakek, nenek, tolong selamatkan aku tidak ingin mati. Petik 2. Logan mengencingi celananya karena dia ketakutan. Levi, tolong jangan lakukan itu. Pada saat ini, Russell, yang bertugas hari ini, kembali ke villa. Sementara itu, keluarga Black lega melihat Russell karena tulang punggung keluarga akhirnya tiba. Bailey dan beberapa dari mereka langsung berteriak, Russell, kalahkan binatang buas ini sekarang. Dia baru saja memukul dan melukai banyak orang. Sangat mengejutkan mereka, Russell berlutut di depan Levi dan memohon, Levi, tolong beri aku kesempatan dan jangan mempersulit keluarga Black. Russell sangat menyadari konsekuensi berat jika Levi marah, namun keluarga Black tidak memahaminya. Selain itu, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran disiplin. Karena identitas Levi sangat rahasia, dia harus merahasiakannya bagaimanapun caranya. Bab 737. Aku bisa pergi hanya setelah aku mencari keadilan untuk Zoe. Levi menjawab tanpa emosi. Kakek, nenek, apa yang telah kamu lakukan? Setelah bertanya kepada mereka, Russell akhirnya mendapatkan gambaran lengkap tentang kejadian tersebut. Kakek, nenek, kamu harus adil pada Zoe, kalau tidak ini tidak akan pernah berakhir. Biarkan aku yang menangani ini. Russell membuat pesanan. Meredith dan Robert saling memandang tetapi tidak berani menolak sarannya. Faktanya, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi untuk mencegah Levi menciptakan kekacauan. Selain itu, kamu harus menuliskannya dan membubuhkan stempelmu. Levi menuntut. Hei, jangan berlebihan, teriak Meredith. Sangat mengejutkannya, Russell segera membujuknya dan berkata, Nenek, dengarkan aku. Tuliskan tuntutan mereka di selembar kertas. Akhirnya, Meredith tidak punya pilihan selain menuliskan dua pernyataan untuk memenuhi janjinya kepada Zoe. Juga, kamu harus minta maaf. Levi menambahkan, omong kosong, kamu berlebihan.
Meredith menolak karena dia merasa martabat keluarga dipertaruhkan. Kakek, nenek, tolong selamatkan aku. Kali ini, Logan memohon lagi karena merasa lengannya hampir patah. Baiklah, Zoe. Ini salah nenek. Maaf. Meredith akhirnya meminta maaf kepada Zoe. Nenek, aku harap itu tidak akan terjadi lagi. Tapi tetap saja, aku selalu menghormatimu, jawabnya dengan tenang. Kamu, Meredith sangat jengkel di lubuk hatinya. Dia akan selalu ingat bahwa ini adalah hari yang paling memalukan baginya. Sangat mengejutkannya, hari yang memalukan itu belum berakhir. Setelah Meredith meminta maaf kepada Zoe, Russell melanjutkan, Nenek, saya pikir Anda berhutang keadilan kepada Levi tentang insiden tentang cek itu. Apa, Russell, kamu? Meredith menjadi semakin gugup lagi. Russell membawa Zack, pelayan keluarga Black, ke ruang tamu dan melanjutkan, ceritakan semua tentang cek itu, atau aku akan mengirimmu ke penjara. Ingat, aku punya semua bukti. Oleh karena itu, Zack tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan jujur, saya mengambil cek itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Garrison. Ya Tuhan, apa yang telah kita lakukan? Pada saat ini, Meredith merasa terhina tetapi tidak bisa berbuat apa-apa tentang pergantian peristiwa yang dramatis. Mulai sekarang, dia akan malu setiap kali dia melihat Levi dan Zoe. Di sisi lain, Zoe sangat gembira karena Levi akhirnya membersihkan namanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa keluarga kulit hitam telah melakukan hal-hal tercela yang serupa di masa lalu. Kakek, nenek, ini terlalu banyak. Zoe menegur dengan marah. Kami melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Anda akan memahami kebaikan kami suatu hari nanti, kata Robert. Akhirnya, Zoe dan Levi meninggalkan villa keluarga Black setelah mencari keadilan. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menggertakmu. Katakan padaku jika seseorang menyentuhmu lagi. Levi mengingatkannya. Di sisi lain, keluarga hitam terdiam begitu mereka pergi. Ini mungkin hari yang paling memalukan dalam sejarah keluarga kulit hitam. Meskipun Levi dengan sombong membuat segala macam tuntutan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mereka marah dan hampir tidak bisa menerima hasilnya. Juga, mereka kesal karena kaki Logan dipatahkan oleh Levi. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah bisa melepaskannya. Meredith berkata dengan marah, tepat. Jika kita melepaskannya sekarang, keluarga Black akan menggantung kepalanya karena malu selamanya. Segera, semua anggota keluarga hitam tampak garang karena mereka memiliki perasaan yang sama. Bab 738. Logan adalah yang paling marah di antara mereka semua karena kakinya patah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, aku bersumpah untuk membalas dendam terhadap Levi Garrison. Bahkan Jenny menambahkan, aku akan menceritakan ini kepada keluarga Davis sekarang. Aku yakin mereka akan menemukan Levi Garrison dan menghajarnya dengan segala cara. Pada saat ini, semua anggota keluarga kulit hitam menyimpan dendam mendalam terhadapnya dan sangat menginginkan balasan. Meskipun Russell tetap diam, dia akan menghentikan mereka dari membalas dendam terhadap Levi jika itu benar-benar terjadi. Sementara itu, begitu mereka meninggalkan villa keluarga Black, Zoe menghela napas panjang lega dan berteriak, rasanya enak sekali. Selama bertahun-tahun, dia menoleransi baik keluarga Lopez maupun keluarga kulit hitam dan tidak pernah setegas sekarang ini. Dia sangat gembira ketika Meredith dipaksa untuk meminta maaf dan memenuhi janjinya. Ngomong-ngomong, kamu terlihat menakutkan barusan. Aku tidak menyangka kamu akan mematahkan kaki Logan. Saat Zoe berbicara, dia masih sedikit terkejut dan menatap Levi dengan rasa ingin tahu. Mereka pantas dipukuli. Hal-hal yang lebih buruk mungkin menimpa mereka jika mereka menamparmu, jawab Levi. Begitu Levi selesai, dia memeluknya dan bisa merasakan kehangatan memancar darinya. Levi berani melawan keluarga terkemuka dan bahkan melawan seluruh keluarga hitam untukku. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa lagi dan menjadi bukan siapa-siapa di masa depan, aku akan bersamanya selamanya. Akhirnya, mereka memilih rumah yang dibangun oleh Triple Group. Zoe puas dengan itu karena rumah itu dekat dengan perusahaannya. Dalam hal ini, dia tidak akan pulang larut bahkan jika dia harus bekerja lembur di perusahaan. Juga, dia bisa menghindari diganggu oleh keluarga Black karena rumahnya jauh dari rumah mereka. Haruskah kita menikah secepat mungkin? Tampaknya Zoe tidak bisa menunggu lagi. Dia merasa itu akan menjadi bom yang berdetak selama mereka tidak menikah. Namun,
Levi menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir. Orang lain tidak akan pernah bisa mengganggu hubungan kita. Lagi pula, aku belum selesai menyiapkan kejutan untukmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggu hari ketika kamu menikah denganku. Zoe sangat menantikan pernikahan mereka. Mulai sekarang, dia harus memikul tanggung jawab yang berat. Terlepas dari grup bintang Oriental, dia harus bertanggung jawab atas proyek 50 miliar. Di sisi lain, Levi tampaknya memiliki lebih banyak waktu luang akhir-akhir ini. Dia kadang-kadang akan memeriksa kemajuan membangun rumah mereka untuk menikah. Berita tentang kedatangan Panglima Wilayah Barat Ezra Williamson di South City dalam beberapa hari telah menjadi topik populer di kalangan penduduk. Lagi pula, Ezra ingin mengumumkan kunjungannya agar semua orang di kota mengetahui kedatangannya. Oleh karena itu, banyak tokoh kaya dan berkuasa di kota itu telah menyiapkan upacara penyambutan akbar untuknya. Keluarga Jones bahkan memblokade separuh bandara dengan bantuan koneksinya untuk menyambut Ezra. Selanjutnya, keluarga Jones telah datang jauh-jauh dari Southampton ke Sapphire Villa untuk memastikan bahwa persiapannya berjalan dengan baik. Apakah kamu mendengarku? Kamu harus mempersiapkan segalanya dengan sempurna untuk upacara penyambutan besok. Michael sengaja mengingatkan karyawannya. Keesokan harinya, seluruh terminal Bandara T1 Bandara Internasional South City diblokade. Michael dan keluarga Jones sedang menunggu di bandara untuk menyambut Ezra. Selain itu, semua keluarga terkemuka di kota selatan telah berada di sini untuk menyambut kedatangannya juga. Satu-satunya kelompok yang tidak ada di sini adalah orang-orang dari zona perang. Lagi pula, dilaporkan di luar kota selatan bahwa Ezra datang ke kota untuk perawatan dan istirahat. Namun demikian, itu sebenarnya alasan untuk membingungkan musuh karena Ezra aman dan sehat. Setelah menunggu cukup lama, Ezra akhirnya keluar dari bandara. Bab 739. Michael membawa selebriti bersamanya sebagai panitia penyambutan. Selamat datang, Chief Williamson. Anda telah berjuang keras di garis depan, jadi kami berterima kasih atas pelayanan Anda. Atas nama keluarga Jones, saya ingin menyampaikan rasa hormat kami yang tertinggi. Michael hampir berlutut untuk menghormati Ezra sebelum dia dihentikan. Anda terlalu baik, Pak Jones. Saya hanya menjalankan tugas saya, jawab Ezra yang berpakaian santai. Bagaimanapun, alasannya untuk kembali adalah untuk pulih dari luka-lukanya. Keluarga kami membuat spanduk ini hanya untukmu, Chief Williamson. Tertulis di spanduk, yang diperintahkan Michael untuk dipresentasikan, adalah harta karun nasional. Meskipun keluarga Jones hanya melakukan itu sebagai bentuk sanjungan, Ezra jelas memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar itu. Dengan seringai lebar di wajahnya, Ezra menerima spanduk, kamu tidak akan memanjakanku dengan sanjungan seperti itu jika kamu tahu tentang keajaiban dalam keluargamu. Sebelum Ezra datang, dia melakukan penelitian tentang hubungan antara Levi dan keluarga Jones, dan apa yang dia temukan adalah betapa bodohnya keluarga Jones karena tidak mengenali dewa perang bangsa di tengah-tengah mereka. Sebaliknya, mereka berusaha menyanjung saya. Maafkan saya, Chief Williamson. Seorang anak ajaib di keluarga kami, kata Anda. Apakah maksudmu anakku, Anson? Kudengar dia mencapai peringkat teratas di Brigade Besi dan dia menjadi tangan kanan dewa perang mereka, tanya Michael bersemangat. Apa? Seru Ezra bingung. Aku kenal semua orang di petinggi Brigade Besi, dan tak satu pun dari mereka memiliki nama Anson. Apalagi tangan kanan God of War. Sungguh omong kosong *. Iya, itu dia. Ezra hanya memberi Michael jawaban ala kadarnya, tapi itu cukup untuk meyakinkan Michael. Anson benar-benar tangan kanan dewa perang. Kami, keluarga Jones, akhirnya menunjukkan kekuatan kami. Teriak Michael kegirangan. Ezra sangat ingin memukul kepala Michael karena ketidaktahuannya. Keluarga Jones telah menunjukkan kekuatan mereka dengan dewa perang bangsa. Silakan lewat sini. Kami telah menyiapkan tempat yang sempurna bagi Anda untuk menyembuhkan luka Anda, Chief Williamson, ajak Michael. Karena dia ada di sana untuk mengadakan pertunjukan, Ezra menerima tawaran baik itu. Setelah Anda, Tuan Jones. Michael senang melihat Ezra menerima undangannya karena itu berarti Ezra mengakui keluarga Jones sebagai sekutu. Yakin bahwa dia telah menjadi sekutu dengan dewa perang dan Ezra, Michael berjalan dengan kepala tegak. Tidak ada yang berani menentang keluarga Jones sekarang. Pada akhirnya, Ezra memutuskan untuk tinggal di Sapphire Villa,
di mana keluarga Jones menyiapkan pesta besar untuknya. Keluarga Jones senang melihat Ezra menerima kebaikan apapun yang mereka tawarkan karena itu berarti hubungan mereka dengan Ezra hanya akan menjadi lebih kuat. Di sisi lain, orang-orang tidak setuju dengan Ezra meninggalkan zona perang dan menghabiskan waktunya dalam kemewahan dengan orang kaya dan terkenal. Bab 740. Dalam waktu singkat, popularitas Ezra turun drastis. Orang-orang bahkan pergi ke Sapphire Villa dengan sengaja untuk memarahi Ezra. Jangan pedulikan mereka, Chief Williamson. Mereka hanya iri karena kami memiliki Anda sebagai tamu kami, Michael menghibur sambil tersenyum. Kami telah membangun sebuah patung untuk Dewa Perang dan kami ingin tahu pendapat Anda. Bagaimana menurut Anda, Chief Williamson? Tanya Tyler. Tentu. Setelah itu, Ezra mengikuti Tyler dan yang lainnya ke pusat kota, tempat patung setinggi 10 meter itu didirikan. Bagaimana menurut Anda, Chief Williamson? Jika Anda puas dengan itu, kami juga dapat mendirikan satu untuk Anda. Menawari Tyler dengan penuh semangat. Melihat bagaimana Ezra mengerutkan kening pada patung itu, Michael dan Tyler mulai gugup. Apakah dia tidak puas dengan patung itu? Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah bagi kita. Ada apa, Chief Williamson? Tanya Michael. Patung siapa ini? Tanya Ezra. Itu adalah Dewa Perang itu sendiri. Apakah kamu tahu seperti apa dia? Pertanyaan Ezra membentur kepala. Kami tidak memiliki foto dia yang sebenarnya. Tapi dari informasi yang kami kumpulkan, seperti itulah dia, jelas Tyler. Omong kosong. Dia tidak terlihat seperti itu. Dewa Perang terlihat seperti dia. Tiba-tiba, Ezra menunjuk Levi. Bukankah itu Lewi? Tanya Michael saat keluarga Jones yang terkejut menoleh untuk melihat Levi, yang kebetulan berada di dekatnya. Mungkinkah Levi benar-benar menjadi Dewa Perang? Levi memang menyebutkan bahwa dia adalah Dewa Perang. Dia bahkan mengaku sebagai penanggung jawab konferensi investasi dan mengusir keluarga kami. Mungkinkah itu benar-benar dia? Ezra kemudian melanjutkan, kamu tidak bisa hanya mengatakan bahwa itu adalah God of War berdasarkan informasi yang kamu temukan secara online. Itu seperti memilih orang asing secara acak di jalanan dan memanggilnya God of War karena tidak ada yang benar-benar melihatnya sebelumnya. Fiuh. Selama itu bukan Levi. Michael dan yang lainnya menghela napas lega ketika mereka menyadari bahwa Ezra menunjuk Levi secara acak. Satu hal lagi, Dewa Perang pasti membenci hal-hal seperti patung. Jika kamu tidak ingin mendapatkan sisi buruknya, lebih baik kamu segera menghapusnya, Ezra memperingatkan dengan dingin. Betulkah? Tyler dan Wells saling bertukar pandang bingung karena mereka tidak percaya bahwa Levi benar tentang kebencian Dewa Perang terhadap patung. Keduanya masih merasa ada yang tidak beres. Setelah patung itu disingkirkan, Ezra membuat alasan untuk pergi. Shadow, ikuti Chief Williamson dan laporkan keberadaannya padaku. Lakukan apa yang kamu bisa untuk melindunginya, perintah Michael. Setelah menerima perintahnya, Shadow mengikuti Ezra sampai ke gang terpencil dan melihat Ezra berlutut di depan seorang pria. Bersambung.